Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ana Yuliantini. Saya di sini ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pengantar kimia farmasi analisis bersama dengan rekan saya sebelumnya di sesi UTS Pak Ivan, dan di sesi UAS saya beserta Bu Vina ya. Jadi untuk 3 pertemuan pertama di sesi UAS oleh Bu Vina ya sudah dilakukan, dan untuk 4 pertemuan selanjutnya akan diampu oleh saya. Sebelumnya kita sudah bertemu di praktikum ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jenis titrasi yang ketiga, yaitu titrasi kompleksometri. Sebelumnya oleh Bu Vina sudah dijelaskan mengenai titrasi asam basa dan titrasi pengendapan atau titrasi presipitasi ya. Baik, jadi nanti saya akan membahas 2 jenis titrasi yang lain, yaitu titrasi kompleksometri dan titrasi redoks. Baik, kita mulai. Sebelum masuk ke titrasi kompleksometri, saya akan membahas sedikit mengenai peran logam dalam bidang farmasi. Baik, prinsip dasar dari titrasi kompleksometri ini adalah reaksi pembentukan senyawa kompleks. Di dalam bidang farmasi, pembentukan senyawa kompleks ini digunakan untuk menganalisis logam, karena ada sebagian senyawa obat yang mengandung logam ya. Nah, adapun peran logam di bidang farmasi ini bisa sebagai zat aktif, bisa juga sebagai cemaran ya. Contoh zat aktif misalnya zat besi bagi penderita anemia ya. Contoh cemaran misalnya cemaran logam berat seperti timbal atau kadmium ya, itu adalah contoh dari cemaran. Untuk cemaran ini peran logamnya tidak diinginkan ya, diinginkannya tidak ada. Tetapi dalam proses pengolahan, entah itu hasil reaksi samping, menyebabkan logam itu menjadi ada, tapi dengan kadar yang sangat kecil. Baik, nah untuk logam sebagai zat aktif, kita bisa melakukan dua cara analisis ya. Ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk kualitatif, ini tujuannya adalah untuk identifikasi, sedangkan untuk kuantitatif tujuannya adalah untuk menentukan kadar. Dengan metode kimia, untuk kualitatif kita bisa menggunakan reaksi warna atau reaksi nyala ya, atau uji nyala. Sedangkan untuk analisis kuantitatif, metode kimia atau konvensional kita bisa menggunakan metode titrasi, yaitu titrasi pengendapan, titrasi redoks, dan titrasi kompleksometri yang akan kita bahas hari ini. Baik, sedangkan untuk logam sebagai cemaran, ini bisa dilakukan analisis uji batas yang sifatnya semi kuantitatif. Jadi hanya memperkirakan saja apakah cemaran logam yang ada dalam suatu sampel ini memenuhi syarat atau tidak ya. Biasanya dibandingkan terhadap standar dengan kadar tertentu memenuhi syarat jika warna yang dihasilkan setelah ditambah reaksi tidak lebih gelap dengan standar yang sudah ditentukan. Baik, prinsip dasar dari titrasi kompleksometri ini adalah pembentukan senyawa kompleks. Nah, adapun senyawa kompleks sendiri adalah senyawa yang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu aseptor elektron atau penerima elektron, di mana penerima elektron ini adalah ion logam atau suatu atom netral sendiri yang biasanya kita mau tentukan kadarnya atau berfungsi sebagai analit ya. Nah, sedangkan komponen keduanya itu adalah pendonor elektron, atau kita bisa
sebut sebagai ligan. Nah, adapun pengertian dari ligan sendiri adalah ion atau molekul yang mendonorkan elektron dalam satu atau lebih ikatan koordinasi yang mengandung atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, seperti nitrogen, oksigen, atau halogen. Halogen itu adalah golongan 7A ya jika di dalam sistem periodik. Contohnya seperti fluor, klor, iodin, bromin. Nah, ligan sendiri berdasarkan jumlah ikatan koordinasi yang terbentuk dengan atom pusat terbagi menjadi dua secara umum ya, ada monodentat dan polidentat. Nah, untuk polidentat ini sebenarnya terbagi lagi disesuaikan dengan jumlah ikatan koordinasi yang terbentuk. Untuk monodentat hanya satu ikatan koordinasi yang terbentuk karena hanya memiliki satu pasang elektron bebas, contohnya adalah NH3 atau amonia. Sedangkan untuk polidentat atau multidentat lebih dari bisa dua atau lebih ya. Jadi lebih dari satu pasang elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan koordinasi dengan atom pusat. Contohnya adalah EDTA atau etilen diamin tetraasetat. Kalau misalnya dia punyanya dua, berarti istilahnya adalah bidentat. Kalau 3 tridentat, kalau 4 tetradentat, 5 pentadentat, 6 heksadentat, dan seterusnya. Nah, ligan pembentuk kompleks yang dapat membentuk kompleks yang larut air dikatakan atau disebut sebagai sesquiterring agent. Contohnya adalah EDTA. Jadi saat EDTA bertemu dengan suatu logam, dia akan membentuk suatu senyawa kompleks yang larut air. Nah, EDTA sendiri membentuk kompleks dengan perbandingan koefisien 1:1 dengan suatu logam, sehingga ligan EDTA ini paling banyak digunakan untuk titrasi kompleksometri. Baik, saya akan bahas sedikit mengenai ETA atau etilen diamin ya, mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Etilen diamin tetraasetat. EDTA ini adalah suatu ligan jenisnya heksadentat karena dia memiliki 6 gugus yang bisa berikatan kovalen koordinasi, di mana 6 ikatan ini berada di 4 gugus karboksilat dan 2 gugus amin. Kalau kita lihat dari namanya etilen diamin, maka dia memiliki 2 amin dan tetraasetat, memiliki 4 asetat. Jadi total ada 6 semuanya ya. Nah, di dalam bentuk ETA atau disimbolkan dengan simbol senyawa H4G, ini sifat kelarutannya sukar larut di dalam air. Nah, sehingga di dalam prakteknya kita menggunakan garam di natrium etanya atau disimbolkan dengan Na2H2Y yang juga disebut sebagai T-triplex 3 atau komplekson 3. Nah, jika tidak tersedia di dalam bentuk garam, biasanya kita buat dengan cara mencampurkan asam etanya itu dengan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, ini adalah struktur kimia dari EDTA. Di sini ada aminnya, 2 amin, dan ini adalah asetatnya ya, ada 4 tetraasetat. Baik, titrasi kompleksometri ini tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa prinsip dasarnya ini adalah pembentukan senyawa kompleks yang larut air ya antara ion logam dan ligan. Jadi kalau saya tuliskan reaksi umumnya adalah M ini adalah metal atau ion logam dengan muatan positif akan bereaksi dengan suatu ligan. Ligan di sini bisa bermuatan netral atau bermuatan negatif. Nanti dia akan membentuk ikatan kovalen koordinasi, membentuk suatu senyawa kompleks. Nah, adapun syarat dari titrasi kompleksometri ini adalah nilai tetapan kestabilan atau kesetimbangannya ini harus di atas 10⁻8. Karena di sini reaksinya reaksi dua arah, jadi memungkinkan produk yang dihasilkan ini akan terurai lagi menjadi
reaksi atau reaktan, maka nilai kestabilannya harus tinggi. Nilai kesetimbangannya harus tinggi. Harus di atas 10 pangkat 8. Kalau misalnya nilainya di bawah 10 pangkat 8, maka produk yang terbentuk ini akan terurai lagi menjadi bereaksi. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi titrasi kompleksometri. Di antaranya ada pH, hidrolisis ion logam, dan bahan pengkompleks lain. Kita akan bahas satu persatu mengenai faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah pengaruh pH. Jadi, kalau kita tuliskan reaksi logam dengan ligan EDTA, ya, logam di sini ditambah dengan EDTA dalam bentuk garam, ya, H2Y2-, ya akan membentuk senyawa kompleks dan akan melepaskan ion H+. Nah, jika konsentrasi H+-nya meningkat, maka otomatis pH-nya turun. Nah, jika ini ditambah, ya, jika H+-nya ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, artinya senyawa kompleks ini tidak akan terbentuk karena reaksinya bergeser ke kiri. Akan terurai lagi menjadi reaksi atau reaktan. Sehingga untuk menjaga kondisi pH-nya supaya stabil, ya, dan senyawa kompleksnya terbentuk, maka harus dipertahankan dengan menggunakan dapar atau larutan penyangga atau buffer, ya, sama saja. Nah, jadi setelah dihitung, ya, ada perhitungannya, titrasi kompleksometri ini ternyata sangat dipengaruhi oleh pH, dan untuk beberapa logam ini efektif di pH tertentu. Contohnya untuk logam besi 3, besi 2, merkuri, dan seng ini sangat baik jika pH-nya ini 6. Tapi untuk logam kalsium baiknya jika pH-nya di atas 8. Baik, saya lanjutkan dengan pengaruh yang kedua yaitu hidrolisis ion logam. Nah, pada pH terlalu tinggi ternyata beberapa ion logam bisa mengalami hidrolisis. Nah, di hidrolisis ini membentuk suatu hidroksida logam, dan umumnya hidroksida logam ini membentuk endapan atau tidak larut di dalam air. Ya. Nah, jika tetapan hidrolisisnya besar, maka reaksi pembentukan kompleks logam dengan EDTA akan berjalan lambat. Sebenarnya ini juga saling berhubungan dengan pH, ya, untuk hidrolisis ion logam ini. Baik, yang selanjutnya adalah pengaruh bahan pengkompleks lain. Jadi memang ada beberapa ion logam yang dapat membentuk hidroksida atau oksidanya pada pH yang sudah ditambahkan dapar, sehingga perlu ditambahkan bahan lain agar tidak terjadi pengendapan. Contohnya misalnya saat menentukan kadar Zn, kita tambahkan dapar amonia pH 10, ya. Nah, ada dua kompleks yang terbentuk di situ, yaitu kompleks Zn eta dengan Zn NH3 atau Zn amonia, ya. Nah, di mana nanti ini akan terjadi kompetisi antara Zn dengan eta dan Zn dengan amonia. Ya. Nah, bagaimana solusinya, di mana konsentrasi amonia ini kita harus tekan sekecil mungkin, jangan terlalu besar, karena jika terlalu besar konsentrasi amonia yang ditambahkan, maka kesalahan titrasinya semakin tinggi. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan indikator titrasi kompleksometri. Jadi untuk mendeteksi titik akhir titrasi, jelas sama seperti titrasi sebelumnya, kita membutuhkan indikator. Ya, indikatornya ini dikenal dengan indikator logam atau indikator metalokrom, di mana indikator metalokrom ini adalah suatu senyawa organik yang dapat membentuk senyawa kompleks yang warnanya berbeda antara warna bebas dengan warna yang terikat pada logam. Jadi di sini ada 4 syarat utama untuk indikator metalokrom. Yang pertama adalah kompleks logam indikator harus stabil, ya.
tetapi nilai kestabilannya harus lebih rendah dari kestabilan dengan